Halo, ini Mendikbud Nadiem Makarim ingin mengingatkan sebagai menteri dan sebagai orang tua bahwa untuk zona kuning dan hijau, sekolah tidak bisa mulai pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan orang tua melalui persetujuan komite sekolah, yaitu perwakilan orang tua di masing-masing sekolah. Dan bahkan kalau sekolah itu mau melakukan tatap muka dan sudah akan membuka, masing-masing orang tua anak boleh tidak memperkenankan anaknya masuk ke dalam sekolah kalau mereka belum nyaman, dan mereka diperbolehkan melanjutkan PJJ jika orang tuanya tidak memberikan izin untuk masuk sekolah tatap muka. Dan yang kedua ingin saya ingatkan bahwa pada saat sekolah melakukan pembelajaran tatap muka, kondisi protokol kesehatannya sangat ketat. Masing-masing rombel hanya diperbolehkan maksimal 50% dari kapasitas, berarti harus melakukan rotasi shifting semua sekolah ini. Dan juga tidak ada lagi aktivitas kantin berkumpul ekstrakurikuler yang akan ada resiko interaksi antara masing-masing rombel. Hanya boleh sekolah, langsung pulang setelah sekolah. Dan tentunya wajib memakai masker dan berbagai macam checklist yang sangat ketat. Poin yang ketiga adalah bahwa 88% daripada daerah 3T terluar tertinggal di Indonesia yang sangat sulit untuk bisa melakukan PJJ itu ada di zona kuning dan hijau. Saya sebagai menteri dan orang tua hanya ingin mengingatkan 3 poin ini bahwa relaksasi zona kuning dan hijau itu semua kuncinya keputusan ada di orang tua, bahwa protokol kesehatan pada saat tatap muka itu sangat berbeda dari pra-pandemi dengan rotasi shifting. Dan yang ketiga adalah bahwa banyak sekali daerah-daerah yang tidak bisa melakukan PJJ bisa mulai melakukan tatap muka agar mereka tidak ketertinggalan dari sisi pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa pandemi, sebelum satuan pendidikan dapat dibuka kembali, guru dan tenaga kependidikan harus membuat rencana yang matang dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Satuan pendidikan yang boleh dibuka kembali hanya yang telah memenuhi daftar periksa dan dengan protokol kesehatan yang ketat. Pastikan permukaan yang sering disentuh dan sarana belajar selalu dibersihkan sebelum dan setelah belajar. Buka jendela dan pintu agar udara bebas mengalir di ruang kelas. Hal ini membantu mencegah penularan COVID-19. Siapkan informasi protokol kesehatan di lingkungan sekolah dan sebarkan melalui media yang mudah diketahui dan dipahami oleh warga satuan pendidikan. Pastikan setiap orang yang datang ke satuan pendidikan mengenakan masker. Pemeriksaan suhu terhadap warga satuan pendidikan perlu dilakukan setiap hari. Dan selalu menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Jangan lupa menjaga jarak selama di area satuan pendidikan atau di luar satuan pendidikan. Jarak duduk antara murid di ruang kelas minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. Kurangi jumlah siswa di setiap kelas dan jenjang pendidikan. Jumlah siswa maksimal 5 orang di PAUD. SD, SMP, dan SMA masing-masing 18 orang. Dan SLB 5 orang. Anak-anak perlu diingatkan terus-menerus tentang protokol kesehatan. Sebelum makan, murid perlu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, duduk berjarak dari teman, dan tidak berbagi makanan. Saat pulang, murid diarahkan agar meninggalkan ruang kelas satu persatu. Menjaga protokol kesehatan memang tidak selalu mudah. Setelah beberapa saat, kita bisa saja lupa, terutama dalam hal menjaga jarak dengan orang lain. Jadi, guru dan tenaga kependidikan harus selalu waspada. Orang tua juga harus ikuti protokol kesehatan.
menunggu di luar satuan pendidikan dengan mengenakan masker dengan benar dan menjaga jarak fisik. Ingat, kalau murid atau guru yang merasa kurang sehat perlu tetap di rumah dan menemui dokter jika gejala memburuk. Kondisi ini juga harus disampaikan kepada satuan pendidikan. Hindari risiko penyebaran virus di satuan pendidikan. Ingat, jika aturan kesehatan tidak diikuti dengan baik dan terjadi wabah, sekolah-sekolah dapat kembali ditutup. Kita harus menjaga diri selama pandemi agar anak-anak dapat tetap bersekolah.